Sidang lanjutan gugatan dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri Solo, Kamis, 19 Juni 2025, secara daring. Agenda kali ini adalah mendengarkan eksepsi atau tanggapan dari pihak tergugat, termasuk dari kuasa hukum Jokowi, yang menyatakan bahwa perkara ini semestinya bukan menjadi kewenangan pengadilan negeri, melainkan ranah hukum pidana atau tata usaha negara, PT-UN. Sidang perkara bernomor 99 PDT G 2025 PNSKT itu digelar berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung, Perma, nomor 7 tahun 2022 dan merujuk pada Perma nomor 1 tahun 2019. Tergugat dalam kasus ini adalah Joko Widodo, Komisi Pemilihan Umum, KPU, Kota Solo, SMA Negeri 6 Surakarta, dan Universitas Gadjah Mada, UGM. Sementara penggugat adalah Muhammad Taufik yang mengatasnamakan kelompok ijazah palsu usaha gak punya malu, tipu UGM. Kuasa hukum Jokowi, YB Irfan menjelaskan bahwa eksepsi yang diajukan terbagi menjadi dua, yakni terkait kewenangan mengadili dan kelayakan gugatan yang diajukan. Irfan menilai bahwa selain Presiden Jokowi, para tergugat lainnya adalah pejabat tata negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Apabila ada dugaan perbuatan melawan hukum oleh pejabat tata usaha negara, maka seharusnya gugatan diajukan ke PT-UN, bukan pengadilan negeri. Ini bukan onrek mati G daat, melainkan onrek mati G overheads daat, ujar Irfan, Jumat, 20 Juni 2025. Irfan juga menyebut bahwa gugatan ini berkaitan langsung dengan proses pencalonan Jokowi sebagai Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, dan Presiden RI. Maka, menurutnya, seharusnya disampaikan melalui mekanisme pemilu yang sah. Kalau ingin mengadukan pelanggaran pemilu, seharusnya bukan menggugat ke pengadilan negeri, melainkan melaporkan ke Bawaslu. Jika ada dugaan pelanggaran etik oleh KPU, maka harus ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP, paparnya. Irfan menyatakan bahwa PN Surakarta tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini. Selain itu, ia juga mempertanyakan legal standing Muhammad Taufik, sebab tidak ditemukan keterlibatan Taufik sebagai peserta dalam pemilu yang diikuti oleh Jokowi sejak Pilkada Solo hingga Pilpres 2 periode. Muhammad Taufik tidak punya kewenangan untuk mengajukan gugatan. Ia tidak memiliki legal standing, tegas Irfan. Ia juga menilai gugatan tersebut prematur, karena tuduhan tentang ijazah palsu adalah ranah hukum pidana. Untuk membuktikan apakah ijazah itu palsu atau tidak, itu wewenang hakim pidana. Bukan hakim perdata, jelas Irfan. Lebih lanjut, Irfan menegaskan bahwa dalam petitum, penggugat meminta agar SMA 6 Solo, UGM, dan KPU membuka data ijazah Jokowi, yang sebetulnya tidak bisa dilakukan oleh hakim perdata. Pasal 163 HIR menyebutkan, siapa yang mendalilkan wajib membuktikan, bukan hakim yang mencari bukti. Kecuali dalam PT-UN atau pengadilan pidana, ujarnya.